Untuk yang sakit pinggang itu bisa diketahui karena apa? Karena biasanya itu darah kurang lancar. Seperti ini. Ini kan yang sakit itu yang sebelah kanan. Jadi darah itu benar-benar tidak bisa mengalir. Nih, lihat nih, tak apa ya, kumpulin darahnya. Nah, ini kan ada benjolan. Nah, benjolan itu darah yang nggak bisa mengalir. Ini, dilepasin hilang. Tuh. Hmm, ada benjolan. Kalau di sini enggak. Nah, ini karena pinggang sebelah kiri itu enggak apa? Enggak bermasalah. Jadi langsung hilang. Ini langsung hilang. Loh, kan? Kalau di sini itu darahnya tersumbat. Oh, ini banyak sekali loh. Ini juga nih. Nah, ini nih darah nggak bisa mengalir yang sebelah sini. Lihatin kan? Tuh. Tuh kan nggak bisa ngalir. Tuh kan? Ini darah. Jadi makanya ini punya keluhan tuh sakit pinggang. Nah, sini juga tuh. 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 Tuh darah. Darah itu benjol, nggak bisa terus. Nah, di sini itu ada yang tersumbat. Yaitu darah yang tersumbat menyebabkan sakit pinggang. Jadi gimana caranya agar darah itu bisa mengalir? Nah, nanti insya Allah pinggang itu akan sembuh dari rasa sakit itu. Kalau ini belum bisa mengalir, nah itu kan, oh kelihatan sekali tuh kan, ini nggak bisa mengalir ini. Jadi darah itu berhenti ada di sini. Yang sini terlalu kempes, tidak bisa dialiri darah. Nah, darah itu mengalir dari sini ke sini terus nih. Ini aliran darah, tapi nggak bisa masuk darahnya. Ya, kurang lebih tutorial cara menangani darah tersumbat itu seperti ini. Ini masih usia kisaran 30-an gimana? 19, Pak. Oh, malah 19 tahun. 19 tahun malahan udah punya itu saraf kecepit di pinggang. Ini terapi yang kedua kali untuk pinggang, alhamdulillah udah baik. Yang tadinya buat apa itu berdiri lama ndak kuat, tapi sekarang alhamdulillah sudah kuat. Sampai ini perubahan fisik, jadi ini lebih besar, ini lebih kecil. Nantinya insya Allah juga akan kembali sama. Kalau di terapi, cara terapinya itu yang benar. Kalau cuma mengandalin obat itu juga tidak bisa, karena obat itu sifatnya cuma meredakan rasa nyeri. Kalau misalnya mau meniru pesan saya, yang penting hati-hati, karena nanti kalau meniru pas ada gerakan yang berbahaya itu malah bukannya sakit, malah orang yang ditangani akan cedera. Soalnya ini yang ditangani benar-benar saraf. Kelihatannya cuma sepele micet kayak gini, tapi orangnya udah kelempotan geraknya karena merasakan sakit sekali. Beda kalau kayak gini, beda, itu mah enak ya.
Coba ditekuk selonjor Mas, ditekuk lurus, ditekuk ngene. Rasake Mas. Enteng. Duh, 19 kok udah punya sakit saraf kecepit di pinggang. Sampai ini mengecil. Ini biasanya terjadi orang itu kalau nggak jatuh ya engkel atau kesleo. Biasanya kayak gitu kejadiannya. Jadi harus diwaspadai kalau pernah mengalami jatuh dari motor atau main sepak bola terus terjadi engkel, cedera, itu harus hati-hati. Kenali terutama itu aliran darah. Kalau yang sebelah sini misalnya itu ada aliran darah itu yang nonjol, terus sebelah kok cuman kempes. Nah, itu harus yang baik itu diterapi. Ya mau diterapi sendiri atau minta bantuan tetangga atau orang lain, itu yang bagus begitu. Biar apa? Biar di jauh-jauh hari kemudian sana itu enggak terjadi penyakit itu yang namanya saraf kecepit di pinggang atau kelumpuhan. Ya diusahakan semaksimal mungkin agar badan itu selalu sehat. Ibarat seperti motor itu, kalau sering itu diservis, dirawat, motor pun akan terasa enak, nyaman saat dikendarai. Begitu juga badan. Kalau aliran darah itu tidak mengalir dengan lancar, yang akhirnya bisa menimbulkan penyakit-penyakit yang berdampak akhirnya membahayakan. Entah tahu penyakit itu lambung atau ginjal, itu karena dari awal itu ada aliran darah yang bermasalah. Coba untuk keringanan nih Mas, ini sama ini ringan mana? Ditekuk coba. Ringan ini ya. Padahal ini yang sakit. Coba ditekuk lagi tambah enteng kah? Bedanya ada enteng banget. Cuman suara kletuk-kletuk itu karena persendian itu ada yang bermasalah, yang sebelah sini bermasalah itu menunggu otot itu sama-sama mengikatnya, sama-sama cara kencengnya. Kalau di sini kendor, yang di belakang itu kenceng, itu akan bersuara kayak bapak yang tadi jengkule kok kutek-kutek ya. Itu karena nggak seimbang antara otot depan dengan belakang. Coba rasanya seneng burung singki. Piye? Padha-padha enteng ya? Mengkurep Mas. Ini sakit pinggang sama sakit di tulang persendian sini, tapi sebelah kanan. Nek cara ge ngadeg rada sauntara isih pegel ra kene Mas. Sini ya.
Berarti karena darah itu masih kurang lancar banget. Ini terapi yang kedua kalinya untuk saraf kecepit di pinggang. Kalau misalnya apa ya, umur di bawah 40, 45, terus struktur tubuh itu belum berbeda, masih sama. Ini kan kecil yang sebelah sini, selisih kisaran 1,5 cm. Kalau dilingkari itu begini, yang satu misalnya yang kecil itu mepet kayak gini, terus yang besar itu begini. Jadi ada perselisihan. Berarti karena darah itu tersumbat, nutrisi nggak bisa masuk, otot jadi pada kencang, akhirnya persendian-persendian itu terasa sakit. Yang kemarin tuh panjang sebelah, udah tak betulkan, alhamdulillah udah sama. Sekarang pun alhamdulillah masih sama, cuman rasa sakit itu masih sedikit. Seharusnya memang harus diterapi ulang untuk menjaga kelancaran darah. Nah, tadinya darah itu kental, akhirnya yang menyebabkan bikin sakit-sakit itu karena darah itu terlalu kental, ngalirnya nggak lancar. Jadi untuk gerakan yang seperti ini, itu yang mengerjakan harus tahu dulu otot itu udah kendor apa belum. Kalau masih kaku itu tidak diperbolehkan, jangan ditiru adegan seperti ini. Takutnya malah yang sakit malah tambah sakit. Soalnya kalau kejadian fatal seperti ini bisa menyebabkan kelumpuhan. Yang penting hati-hati. Hati-hati. Kalau misalnya di hati masih ada keraguan untuk ini, lebih baik jangan, biar ditanganin saja sama ahlinya sepengetahuannya situ. Dimana yang dekat ada, yang tahu tentang saraf, biar dilakukan yang sudah berpengalaman. Coba miring mantap rene mas. Mas. Coba mas. Coba kayak ruko, gerakan ruko, rasa kaku kemenge isih banget ora mas? Hah? Terus berkurang lagi. Nah itu prosesnya nanti itu semakin enteng mengikuti alurnya darah. Kalau darah semakin lancar itu nanti sakit itu hilang. Yang sing penting tandane ngene mas, cara iki mbok klurut wis iso ilang kaya iki. Nah itu insyaallah wis aman. Tapi nak iki benjolan ini tadi kok masih, itu memang harus perlu diterapi. Nggih mas. Kalau diginggok ini sakit Pak. Don? Oke nih. Ya. Siap. Jadi lorone kene apa kok ngisor kene tekan dhuwur kene? Oh, sampai sini. Kaku nih ya? Nggih, kaku.
Ya, karena dari bawah itu darah itu belum mengalir dengan maksimal. Ibaratnya mau ngombe wis ngelak, tapi cuman 2 sendok. Itu ngelaknya mari ora Mas? Boten. Nah, seperti juga ini. Kalau larinya lambat sekali, ini juga tidak tercukupi, makanya rasanya sakit. Gas, bisa gas. Ini kalau produknya serah kopi kayu nih. Iki lho, iki tak kecagan kok. Coba rasanya sih Mas. Rada berkurang. Kurang. Sing kene Mereka rada berkurang. Mereka sing nang iki. dingin Pak. Oh, itu kan margone kan terlalu mepet. Ngokokmu terlalu kaku. Santai sih. Malah dengan ini, ada kan? Coba kayak noleh-noleh mau, suara lah. Ini iki Pak. Sing ngebaya mau, sing lara sih, ini mau sing kata tarik lara. Lara tak? Muni. Retak enggak? Kene. Rasa ketan. Coba kalian linggih Mas, rasane piye Mas? Proses linggih boyo rasane dadak sing maune kaku nggon boyoke isih kaku. Betul. Gawe rupuk. Tambah enteng apa isih padha wae? Lumayan enteng. Heeh. Kuwi engko sore insyaallah tambah enteng engko. Cara nggon singkapmu Mas, nggon geger kene mau, digerak-gerak kene. Wis ora? Wis ora, alhamdulillah. Coba gawe slonjor linggih ngambung dengkul. Enek rasa loron ora ngambung dengkul, dingkluk. Mon pol meter. Pol ngono kuwi? Hah? Pol meter. Pol sakmono kuwi. Awam cilik padahal mburi sangka kakune, sangka suwene apa ya? Suwene darah tidak mengalir. Heeh. Tapi kanggo linggih posisi wis menak. Enak.
Mau isih kaku rene ya. Padahal wetengku luwih gede, tapi nak dari ini sih iso lho. Sampeyan dengkul, sak isore dengkul sik malah. Madone ya alhamdulillah darah kuwi lancar. 1 meter iki rasane mah ketarik. Heeh. Kan mergone iki lho, Kang. Kowe engko mbok titeni iki. Nah, iki anggere isik apa ki mau tak saranke jenenge madu. Madu itu membantu melaksanakan peredaran darah. Jadi menyegarkan otot-otot, karena kuwi ra meksa. Daripada obat, ya kuwi nek obat ki menghilangkan rasa nyeri, obat putih darah itu bisa lancar. Jadi darah kuwi ya pisan ya awakmu ki berkurang, akhirnya disurung kuwi ra mampu untuk apa kuwi detak jantung itu tidak mampu untuk dorong kuwi. Coba sing paling ibaratnya lara maune pas gerakan piye? Pas gerakan. Ngeten iki kok. Ini kan ora dipesal ini nak sakmene ora lara kan kelas otot kuwi dhewe-dhewe. Tapi nek dipoki ngene kuwi ya nek larane, aku ya nek larane. Jadi sifat otot iki kakune sampai di situ namun karena apa ya? Mungkin dari ya pernah jatuh tuh mau. Darahnya ada yang tersumbat. Misalnya ya Mas, ana benturan dur kuwi. Kuwi apa kuwi cara bantalan, kuwi ya mengecil, nipis, akhirnya nyepit getah kuwi. Memang harusnya diterapi nih. Memang cara getah awakmu ya kurang getah. Nah ya darahnya rendah, berkurang. Nutrisine yo berkurang. Nek sarane ya memang madu ini. Itu disesepin apa? Yo nek botolan ya diombe mbok kuwi 2 sendok atau 3 sendok. Begitulah cara terapi untuk mengatasi saraf kejepit di pinggang. Kalau yang di pinggang udah enteng, itu tinggal di tulang bokong, di persendian itu belum cara maksimal tuh masih kurang sedikit, belum maksimal karena baru penanganan. Mungkin untuk besok itu rasa nyeriu kadang itu terbawa memarnya otot. Untuk rasa nyerine nek umpama kuwi dari sebelumnya kalau saiki tingkat nyerine piye Mas? Berkurang apa? Berkurang, Pak. Cara kumat sangka kemenge apa padha mau apa berkurang? Berkurang. Berkurang ya. Berarti ada perkembangan emang harus proses terapi bertahap. Mungkin tahun 2 sampai 3 itu juga ndak masalah daripada itu nanti kalau ndak diterapi itu ujung-ujungnya operasi. Wis mesti operasi niku. Tapi ya ndak bisa meskipun terapi itu harus maksimal sampai sehari dipijit ndak bisa. Saat dipijat itu aliran jalur darah itu menjadi lembek, takutnya sering-sering dipijat. Kalau yang saraf itu takutnya itu pecah. Kalau pecah itu nanti bisa mengakibatkan kelumpuhan. Makanya itu. Ya cukup sekian. Semoga dengan adanya video ini bisa bermanfaat buat yang mengalami sakit yang sama. Misal ditelateni, insya Allah akan sembuh lebih cepat daripada itu lama-lama sampai terjadi operasi itu akan sembuhnya semakin lama, bahkan kadang sampai terjadi malah kelumpuhan. Cukup sekian.